Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Salman Izzuddin bersama dengan teman-teman saya, Syafa Ajeng Widiastuti, Sefita Amalia, Kezia Fatimah El Zahra, Salsabila Asyala, dan Khairun Nisa Kamila. Kami di sini sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan konflik dengan pasangan. Next, berdebat sehat dengan pasangan. Perdebatan dalam sebuah hubungan itu pasti akan terjadi karena tidak selamanya setiap pasangan itu akan selalu memiliki kesamaan. Pasti akan ada perbedaan yang saling bertabrakan. Ada irisan dari perdebatan tersebut yang mungkin tidak bisa diselesaikan secara langsung. Maka akan terjadi konflik atas kejadian tersebut. Nah, perdebatan tidak selalu buruk selama pasangan tersebut dapat melakukannya dengan baik. Jika tidak baik, maka itu akan berujung konflik yang berkepanjangan atau bahkan hubungannya selesai. Nah, perdebatan yang baik itu bisa dilakukan dengan cara yaitu mengungkapkan harapan, bukan menyalahkan. Setiap pasangan, setiap orang memiliki pasangan yang memiliki harapan tertentu untuk dipenuhi. Misalkan, saya ingin memiliki anak dan sedangkan pasangan saya tidak ingin memiliki anak. Maka dari hal tersebut kami harus bisa mengungkapkan harapan dan bukan menyalahkan keinginan dari pasangan. Dari harapan tersebut kita bisa menyelesaikan dan menemukan solusi dari apa yang kami inginkan. Lalu, fokus pada masalah utama. Jangan sampai pada perdebatan tersebut akhirnya kita malah menyebar luas masalahnya. Yang awalnya kita hanya masalah ingin apakah memiliki rumah di sini atau memiliki rumah di daerah mana, tapi justru kita malah memperdebatkan hal yang tidak berkaitan dengan rumah. Maka masalah utama tidak akan pernah selesai dan itu akan menguras energi. Maka dari itu akan lebih baik jika kita fokus dengan masalah utama. Lalu yang tiga, untuk menjadi pendengar yang baik. Jika kita hanya memenuhi ego kita untuk menyingkirkan eh, pendapat-pendapat kita tanpa kita memberikan kesempatan pada pasangan kita, maka itu akan menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Jika ingin selesai masalahnya atau ingin berdebat dengan sehat, maka kita harus memberikan kesempatan pada pasangan kita untuk mengungkapkan pendapatnya. Dengan begitu, permasalahan-permasalahan akan bisa diungkapkan satu persatu, lalu bisa diselesaikan secara seksama. Lalu, tidak menyinggung pasangan dengan sengaja. Ada kalanya kita justru memikirkan untuk menyinggung pasangan kita untuk sebagai hukuman. Ketika pasangan kita memiliki kelemahan, memiliki trauma, memiliki kesalahan di masa lalu, kita justru malah mengungkit demi menyinggung perasaan pasangan kita agar kita memenangkan perdebatan tersebut. Hal ini tidak sehat, ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru malah akan menambah masalah dengan menyinggung perasaan pasangan dan itu tidak akan menyelesaikan solusi. Jika kita menekan ego kita untuk tidak menyinggung pasangan, maka itu akan lebih baik. Lalu yang kelima, menerima perbedaan di antara pasangan. Nah, perbedaan itu pasti ada, tidak akan selamanya orang memiliki kesamaan, yang mana itu akan menjadi suatu bumbu di dalam hubungan itu sendiri. Jika kita mampu menerima perbedaan di antara pasangan, mana yang bisa diubah dan mana yang tidak bisa diubah, maka itu akan menjadi kekuatan dalam hubungan. Lalu yang terakhir adalah mengakui kesalahan. Kita pasti memiliki ego yang mana jika kita disalahkan, maka kita akan bersikap defensif. Kita akan melindungi, lalu mengelak bahwa kita telah melakukan kesalahan. Jika itu yang terjadi, maka kesalahan tersebut tidak akan bisa diselesaikan dan akan terus berulang. Jika kita mampu untuk mengesampingkan ego kita, lalu
mengakui kesalahan kita, maka dengan perlahan kesalahan tersebut akan bisa dicarikan solusinya. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada karakteristik konflik dengan pasangan. Konflik mencerminkan adanya ketidakcocokan atau incompatibility, baik ketidakcocokan karena berlawanan atau karena perbedaan. Sumber konflik sendiri dapat disebabkan dengan pertama, ada tingkah laku yang tidak diinginkan, kedua, ketimpangan alokasi sumber daya ekonomi dan kekuasaan, ketiga, perbedaan nilai dan identitas, keempat, ada kesenjangan antara harapan peran dan performa, kelima ada keberagaman nilai, keenam ada kesalahan persepsi dan komunikasi, ketujuh ada ketidakseimbangan dependensi dan independensi. Oleh karena itu, Wagner dan Winter tahun 2001 juga menyatakan bahwa konflik suami istri dapat memberikan hasil positif dan negatif, tergantung dari bagaimana cara menyelesaikan konflik itu sendiri. Dalam hubungan interpersonal, konflik terjadi karena adanya ketidakcocokan perilaku dengan tujuan. Ketidakcocokan terungkap ketika seseorang secara terbuka menentang tindakan atau pernyataan yang lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pengelolaan konflik dengan pasangan. Konflik merupakan aspek normatif dalam suatu hubungan. Maka, keberadaan konflik tidak otomatis berdampak negatif terhadap hubungan maupun individu yang terlibat dalam hubungan. Next. Menurut Rubin 1994, pengelolaan konflik sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain. Yang pertama, penguasaan atau domination. Ketika salah satu pihak berusaha memaksakan kehendaknya, baik dilakukan secara fisik maupun psikologis. Yang kedua, penyerahan atau capitulation, yaitu ketika salah satu pihak secara pihak menyerahkan kemenangan pada pihak lain. Yang ketiga, pengacuhan atau inaction, ketika salah satu pihak tidak melakukan apa-apa sehingga cenderung membiarkan terjadinya konflik. Yang keempat, penarikan diri atau withdraw, ketika salah satu pihak tidak melakukan menarik diri dari keterlibatan dengan konflik. Yang kelima, tawar-menawar atau negotiation, ketika pihak-pihak yang berkonflik saling bertukar gagasan dan melakukan tawar-menawar untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan masing-masing. Yang terakhir, campur tangan pihak ketiga atau third party intervention, ketika ada pihak yang tidak terlibat dalam konflik menjadi pencegah untuk menghasilkan persetujuan pada pihak-pihak yang berkonflik. Next. Yang selanjutnya ada pengelolaan konflik konstruktif. Konflik yang konstruktif terjadi ketika anggota keluarga berhasil melakukan manajemen konflik dengan cara yang kreatif. Hal ini terjadi ketika anggota keluarga menyadari bahwa dalam sebuah konflik ada dua hal yang harus dipertimbangkan, yaitu keinginan pribadi dan keberlangsungan sistem keluarga. Memiliki sikap untuk membangun konflik yang konstruktif sangat penting untuk meningkatkan kualitas hubungan keluarga yang sehat. Menurut Strong, Default, dan Sayat 1997 menjelaskan 3 negosiasi dalam menyelesaikan konflik, yaitu agreement as a gift, bargaining, coexistence. Selain itu, terdapat 3 sikap yang mampu mendorong konflik kepada arah yang konstruktif, yaitu listening, firefighting, managing physical environment. Yang selanjutnya ada pengelolaan konflik destruktif. Pengelolaan konflik secara destruktif dapat terjadi karena alasan antara lain. Yang pertama, persepsi negatif terhadap konflik. Individu yang menganggap konflik sebagai hal yang negatif akan cenderung menghindari konflik atau menggunakan penyelesaian semu terhadap konflik. Yang kedua, perasaan marah. Sebagaimana konflik merupakan aspek normatif dalam suatu hubungan, marah sebenarnya juga merupakan hal yang alamiah dirasakan individu yang terlibat konflik.
Yang terakhir, penyelesaian oleh waktu. Sebagai upaya menghindari munculnya perasaan negatif dalam menghadapi konflik, misalnya marah, takut, sedih, seringkali individu memilih mengabaikan masalah yang menjadi sumber konflik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada strategi penyelesaian konflik. Next. Nah, di sini ada menurut Thomas and Kilman, jadi terdapat 5 strategi dalam penyelesaian konflik. Jadi yang pertama yaitu ada competing atau bersaing. Nah, ini tuh memiliki asertif yang tinggi dan tingkat kerjasama yang rendah. Dan yang kedua yaitu ada compromising atau kompromi. Ini tuh cukup asertif dan juga cukup kooperatif, merupakan bagian dari gaya kompromi. Lalu yang ketiga ada collaborating atau kolaborasi. Ini memiliki asertif yang tinggi dan kerjasama yang tinggi, sehingga memiliki perhatian terhadap tujuan individu lain. Lalu yang keempat ada avoiding atau menghindari, yakni memiliki tingkat asertif yang rendah dan memiliki perilaku yang pasif. Jadi tingkat kooperatifnya itu rendah. Lalu yang terakhir yaitu accommodating atau akomodasi. Ini tuh memiliki asertif yang rendah dan memiliki kerjasama yang tinggi. Thomas and Kilman mendasarkan gaya penyelesaian konflik pada tingkat asertif dan kerjasama. Nah, asertif tuh terlihat saat individu berusaha untuk memuaskan kebutuhan dirinya sendiri. Nah, kalau sedangkan kerjasama itu adalah suatu hasil dari individu yang mencoba untuk memuaskan kebutuhan atau keinginannya orang lain. Oke, pada slide selanjutnya, next. Nah, di sini ada menurut Harriet yang dikutip oleh Olson tahun 2000, terdapat 5 tipe atau cara individu dalam penyelesaian konflik. Nah, jadi yang pertama itu ada tipe pemburu atau pursuer. Nah, jadi individu yang berusaha untuk membangun ikatan yang lebih kuat, dekat, dan harmonis. Mereka tuh akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas relasinya dan orang-orang yang terdekat dan selalu berusaha untuk menjalin hubungan yang secara harmonis. Nah, ketika terjadi konflik nih, dalam interaksinya gitu ya, mereka akan sadar menghadapi suatu konflik tersebut, serta berusaha untuk menghadapi gitu ya, berusaha untuk mencari pokok masalah yang menyebabkan timbulnya konflik tersebut. Jadi orang tipe ini tuh akan melakukan diskusi untuk memahami perspektif dari masing-masing anggota atau individu gitu ya, atau orang-orang yang terlibat gitu ya. Lalu kemudian juga melakukan negosiasi untuk mencapai kompromi yang saling menguntungkan. Nah, dalam hal ini tuh konflik dimaknai secara positif dan dikelola secara konstruktif. Lalu yang kedua yaitu ada tipe penghindaran atau distancer. Nah, individu yang kayak gini tuh cenderung mengambil jarak secara emosi biar nggak menimbulkan konflik baru. Nah, mereka tuh akan memilih untuk menarik diri dari konflik, nggak memilih, mereka tuh nggak bersedia buat melakukan diskusi gitu ya, atau berunding. Terus biasanya tuh mereka juga cenderung memilih untuk membiarkan aja masalahnya. Terus mereka tuh berpikir bahwa ya udahlah biarin waktu aja yang menyelesaikan permasalahannya. Nah, cara yang kayak gini tuh justru cuman menunjukkan bahwa seakan-akan tuh nggak ada konflik gitu loh, atau perselisihan gitu ya. Padahal kan nggak bisa kayak gitu ya. Gitu. Jadi konflik itu harus dihadapi dan harus diselesaikan secara baik-baik. Nah, oke, yang ketiga itu ada tipe pecundang atau under functioner. Nah, individu tuh tipe yang ini tuh dia gagal buat menunjukkan kompetensi atau aspirasinya dia gitu loh. Jadi mereka tuh akan cenderung memilih untuk selalu ngalah, terus nurutin apa aja segala sesuatu yang menjadi kemauannya pihak lain. Nah, hal ini kan juga bisa berdampak negatif buat diri dia sendiri ya, karena dia tuh nggak mengungkapkan apa yang seharusnya diungkapkan, mungkin unek-uneknya dia atau konflik yang pada dirinya dia gitu loh. Yang pada akhirnya tuh itu bisa menimbulkan kerugian dalam dirinya dia, bikin dia stres gitu. Lalu ada tipe keempat yaitu tipe penakluk atau overfunctioner. Nah, kalau yang ini tuh individu yang cenderung mengambil alih dan merasa lebih tahu yang terbaik bagi pihak lain. Jadi kayak superior gitu, kayak ngerasa paling hebat, paling bisa kayak gitu. Nah, individu yang kayak gini tuh akan menghadapi konflik dengan cara unjuk kekuasaan, terus juga selalu berupaya untuk mendominasi dan juga mengedepankan egonya dia sendiri. Nah, lalu yang terakhir ya ini ada tipe pengutuk atau blamer.
Nah, individu yang kayak gini tuh selalu menyalahkan orang lain atau keadaan. Mereka tuh akan menjadikan konflik sebagai tempat peperangan, mengumbar amarah, bahkan juga seringkali itu mengungkit-ungkit masalah yang gak relevan dengan pokok persoalan yang menyebabkan munculnya perselisihan. Nah, seseorang yang kayak yang sedemikian tuh dia merasa kayak cenderung nggak mau untuk ngakuin kesalahannya mereka, terus juga mereka tuh selalu membela diri mereka, dan bahkan tuh melimpahkan kesalahannya dia ke orang lain maupun keadaan. Nah, baik tipe penakluk maupun tipe pengutuk ini tuh akan menghadapi konflik dengan cara pertikaian dan pertengkaran yang berisiko memunculkan perilaku agresif pada diri individu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sevita. Baik, terima kasih Widya. Bentuk-bentuk konflik dengan pasangan. Yang pertama nih, ada kekerasan emosional. Di mana dalam kekerasan emosional ini, perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, seperti menyakiti dan meninggalkan pasangan. Yang kedua, kekerasan ekonomi. Aktivitas yang membuat pasangan tidak memperoleh materi secara cukup. Biasanya itu baik materi pokok atau materi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk misalnya pasangan ini butuh berbelanja atau pasangan ini butuh membeli, biasanya para perempuan itu membeli skincare atau membeli baju, seperti mengelola keuangan tanpa persetujuan pasangan. Yang ketiga, kekerasan emosional sosial. Perilaku kekerasan ini dengan sengaja merusak hubungan pasangan dengan teman dan keluarga, seperti mengawasi pasangan secara berlebihan. Yang kedua itu bertukar akun sosial media. Yang ketiga itu mengecek handphone pasangan tanpa adanya persetujuan atau tanpa adanya pengetahuan pasangan. Yang keempat itu menjauhkan pasangan dari rekan kerja atau teman, bahkan saudara. Yang keempat itu kekerasan seksual, berupa perbuatan sengaja yang menimbulkan luka badan meliputi menampar, memukul, menggunakan senjata, dan pada saat berhubungan seksual ini, mereka pasangan ini mengajak namun tidak ada persetujuan satu sama lain, atau satu pihak ini tidak menyetujui adanya hubungan seksual. Dan biasanya juga mereka memaksa tanpa menggunakan pengaman. Yang terakhir itu kekerasan fisik, berupa perbuatan kesengajaan yang menimbulkan luka badan meliputi menampar, memukul, dan menggunakan senjata seperti mencekik, seperti itu. Next. Baik, selanjutnya itu ada contoh kasus. Belakangan ini yang sering kita dengar juga, Lesti melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu malam tanggal 28 bulan 9 2022 atas dugaan KDRT. Dalam dokumen laporan polisi diketahui bahwa Rizky Bilar melakukan 2 kali tindak pidana KDRT terhadap Lesti pada pukul 02.30 dan 10 pagi di tanggal 28 September 2022. Disebutkan juga bahwa Bilar mencekik, mendorong, dan membanting istrinya hingga kemudian dikabarkan Lesti dirawat di rumah sakit usai melaporkan suaminya. Lesti juga menjalani visum untuk menjadi salah satu bukti penyidik atas kasus dugaan KDRT. Berdasarkan hasil visum, Lesti mendapat luka memar di bagian leher depan disertai bengkak, nyeri. Berdasar hasil visum, luka lebam juga disebabkan oleh penganiayaan. Hasil visum ini juga menegaskan bahwa kasus KDRT yang dialami oleh Lesti bukan rekayasa. Dijelaskan bahwa pada kasus KDRT tersebut sudah menjadi sejak lama. Sudah ada barang bukti dan ditetapkannya Bilar sebagai tersangka, kemudian Lesti Kejora mencabut laporannya. Kaitan dengan bahasan kelompok kami yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Savita, dalam bentuk-bentuk konflik, salah satunya itu kan ada kekerasan fisik yang dijelaskan bentuknya berupa tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik. Antara lain menjambak, mencakar, menampar, memukul, dan menggunakan senjata, mengunci di dalam ruang tertutup, mencekik, atau mendorong keluar dari kendaraan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.